Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, damai sejahtera untuk seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar kebenaran firman Allah pada saat ini. Sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih atas penyertaan pimpinanmu dalam kehidupan kami dari malam hingga pagi ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang kau berikan bagi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Allah, kiranya kau memberkati, urapi firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami siap buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali saya akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita. Pada saat ini saya akan membahas kitab Kejadian pasal yang ke-14, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-24. Dan firman Allah pada saat ini saya beri judul Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana Abram sudah berhasil mengalahkan Kedorlaomer beserta raja-rajanya pada saat itu untuk menyelamatkan Lot dan kerajaannya yang ada pada saat itu, saudara. Nah, ketika Abram sudah berhasil mengalahkan, maka Abram bertemu dengan Melkisedek. Siapakah itu Melkisedek, saudara? Ini yang jadi pertanyaan bagi setiap kita. Melkisedek kalau kita lihat dari arti namanya, arti katanya adalah Raja Kebenaran. Ini menunjuk kepada Yesus Kristus, saudara. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, siapakah itu Raja Salem, saudara? Kalau kita lihat dari arti katanya, Salem ini menunjukkan arti nama dari kota Yerusalem kuno, saudara. Nah, kalau kita pelajari arti katanya lagi, Raja Salem itu menunjukkan arti namanya adalah Raja Damai Sejahtera. Raja Damai, saudara. Raja Shalom, saudara. Nah, itu arti kata baik itu Melkisedek maupun Raja Salem, saudara. Jadi ketika Abram sudah berhasil mengalahkan raja-raja Kedorlaomer saat itu, Abram bertemu dengan Melkisedek. Apa yang kita bisa pelajari dari pertemuan Abram dengan Melkisedek ini, saudara? Yang bisa kita pelajari adalah jangan lupa mengucap syukur, saudara. Kita bisa belajar dari Abram bagaimana ketika dia sudah berhasil mengalahkan musuh-musuh, ketika dia sudah berhasil mengalahkan Kedorlaomer saat itu, dia tidak lupa mengucap syukur kepada Allah. Dia tidak lupa bersyukur kepada Allah dengan cara dia membawa korban persembahan kepada Tuhan. Dengan cara dia mengucap syukur, dia membawa korban ucapan syukur persembahan kepada Allah. Itu tindakan iman yang dilakukan oleh Abram, saudara. Itu yang dilakukan oleh Abram ketika dia sudah berhasil mengalahkan raja-raja Kedorlaomer saat itu. Demikian juga dalam kehidupan kita, ketika kita sudah berhasil melewati tantangan, persoalan, pergumulan, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah, saudara. Jangan lupa kita mengucap syukur kepada Allah dengan tindakan kita membawa persembahan, dengan membawa korban syukur kepada Allah. Yang bisa kita pelajari yang kedua adalah jangan mencuri milik Tuhan. Nah, pertama kali saudara kata perpuluhan disebut dalam ayat ini, dalam kisah ini. Kita lihat dalam ayat yang ke-20 bagian terakhir, saudara. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Kita bisa belajar bagaimana Abram memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Pertama kali kata perpuluhan itu disebutkan di Alkitab, saudara. Di sini kita bisa belajar jangan kita mencuri apa yang menjadi milik Tuhan. Saudara sudah diberkati berlipat kali ganda, jangan saudara sekali-sekali mencuri itu milik Tuhan. Sisihkan berkat saudara apa yang menjadi milik Tuhan, apa yang menjadi milik pemerintah, saudara. Itu yang harus kita lakukan. Demikian yang Abram lakukan saat itu, saudara. Maleakhi 3 ayat 10 firman Allah mengingatkan kita kembali untuk kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Firman Allah katakan, ujilah aku. Bahkan firman Allah menegaskan untuk menguji Allah ketika kita memberikan persepuluhan, maka Allah akan memberkati kita berlipat kali ganda, saudara. Maka akan Allah berkati kita secara luar biasa ketika kita hidup jujur di hadapan Allah. Ketika kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, saudara. Jadi berilah, saudara, apa yang menjadi milik Tuhan, berilah apa yang menjadi milik pemerintah, saudara. Jadi dua hal yang bisa kita pelajari dari pertemuan Abram dengan Melkisedek ini adalah jangan lupa mengucap syukur dan jangan sekali-sekali mencuri milik Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, dalam nama Yesus, terima kasih atas kebenaran firman Allah yang sudah menasihati dan menegur setiap kami. Dan mampukan kami Roh Kudus untuk kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu dengan setia. Sebentar kami akan melangkah di hari yang baru, kiranya Engkau memberkati setiap kami dengan berkat jasmani yang melimpah, terlebih berkat-berkat rohani.
Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.